Let it bang, bang. Biro Hukum Pemprov Jawa Barat yang sebagai kuasa gubernur hadir di sana mendengarkan secara seksama, secara teliti, poin per poin dibacakan pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Saya yakin mudah-mudahan ini menjadi cambuk kepada gubernur Jawa Barat. Jangan nyeleneh, jangan ingin beda, jangan gubernur rasa presiden. Gubernur lain nggak ada yang buat huruf D, nggak ada yang buat SE, hanya Jawa Barat tahun ini yang buat, kawan-kawan sekalian. Padahal jelas dalam undang-undangnya, dalam pasalnya, gubernur menetapkan. Tahu gubernur kalimat menetapkan itu apa? Membuat ketetapan. Membuat ketetapan itu produk hukumnya hanya dua, yaitu pergub, peraturan gubernur, dan surat keputusan. Nggak ada yang namanya surat edaran. Tapi karena merasa dirinya seolah-olah menjadi presiden, membuat aturan sendiri di republik ini, kawan-kawan sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi cambuk pelajaran kepada pemerintah Jawa Barat, khususnya kepada Kadisnaker yang baru. Jangan main-main. Buruh kita ini disuruh dialog, ayo berdebat diskusi, ayo demo, ayo proses hukum, ayo kita layani. Apalagi yang kita tidak layani. Jangan sampai gubernur memikir ingin banding dengan putusan PT Tun. Malu gubernur Jawa Barat kalau dia banding hanya untuk kepentingan pengusaha dan mengorbankan buruh Jawa Barat, kawan-kawan sekalian. Itu mengenai putusan. Yang kedua mengenai UMSK. Dengan putusan hari ini menggambarkan bahwa UMSK yang ditetapkan tahun ke tahun. Kemarin ada gugatan UMSK oleh kelompok pengusaha UMSK Kerawang sektor rokok, tembakau, makanan, minuman. Digugat, ditun UMSK 2019. Diputus, ditolak kok gugatan pengusahanya. Kita masuk mempertahankan SK itu. Tidak ada lagi alasan bagi gubernur untuk menunda-nunda UMSK, kawan-kawan sekalian. Kalau gubernurnya digugat oleh Apindo, kita siap. Kita siap membantu, membela gubernur. Seperti yang kita lakukan selama ini. Setiap Apindo gugat SK UMK, SK UMSK, buruh selalu masuk sebagai tergugat intervensi, memperjuangkan gubernur. Dengan hari ini kita datang di sini, kita ingin minta kepada Ridwan Kamil, kepada gubernur yang tercinta. Aneh saya melihat gubernur Jawa Barat hari ini. Pandemi, saya melihat gubernur DKI, gubernur Jawa Timur turun, Jawa Tengah bagi-bagi sembako kepada buruh, kepada teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi sampai saat ini kami pimpinan di tingkat Jawa Barat belum pernah diminta oleh gubernur mana daftar yang terkena dampak COVID. Nggak ada. Heran juga saya, gubernurnya gubernur siapa ini teh? Padahal gubernur lain bagi-bagi sembako bagi pekerja yang dirumahkan, yang ter-PHK. Betul, sembako, tapi minimal bisa menyambung hidup teman-teman yang dirumahkan, yang upahnya tidak dibayar 100% maupun yang di PHK. Tapi nggak ada. Justru kita mendapatkan bantuan sembako itu dari teman-teman kepolisian, dari Polda Jawa Barat. Kasih tepuk tangan buat teman-teman Polda. Walaupun sebagian hanya di Bandung Raya mungkin sebagian yang dapat, karena nggak mungkin juga. Ini tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab polisi. Tapi Gubernur Jawa Barat sampai hari ini belum pernah membagikan
Setahu saya, nggak tahu kalau saya nggak dibagi ya, tapi sepengetahuan saya nanya-nanya ke teman-teman pimpinan SP, nggak ada katanya yang diberi oleh gubernur bantuan kepada teman-teman buruh. Maka kawan-kawan sekalian, hari ini kita minta Gubernur Jawa Barat, siapapun yang menerima nanti di dalam, agar segera mengeluarkan SK UMSK. Kasihan 11 kabupaten kota digantung nasibnya, digantung upahnya tidak naik. Kalau sampai terjadi apa-apa, tanggung jawab gubernur. Dunia akhirat tanggung jawabnya. Yang lain sudah naik, yang nggak ada UMSK, UMK sudah naik. Tapi teman-teman 11 kabupaten kota yang upahnya berdasarkan UMSK sampai saat ini masih menunggu. Padahal sudah mau berakhir ini tahun 2020. 5 hari lagi sudah 1 Agustus. September, Oktober kita sudah ribut UMK 2021. Sedangkan teman-teman kita yang UMSK belum terselesaikan. Maka hari ini kita minta kepada gubernur segera yang sudah diplenokan oleh teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, ada unsur Apindo, ada unsur serikat pekerja, pakar, sudah dipleno, sudah direkomendasikan untuk di-SK-kan. Apalagi yang ditunggu oleh gubernur? Kita ingin berdebat, berdiskusi, hayu, mangga. Tapi jangan dengan alasan COVID ini semua menjadi alasan. Sudah pengusaha alasan mem-PHK, merumahkan dengan COVID. Masa pemerintah pun alasannya untuk menghindari buruh dengan alasan COVID. Kita hari ini bukan karena jagoan, nggak takut dengan COVID-19, bukan. Tetapi karena ini lebih penting kawan-kawan sekalian. Perjuangan ini adalah untuk masa depan kita, masa depan anak-anak cucu kita kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan, Omnibus Law sedang dibahas di DPR sana. Tadi saya sempat menyampaikan dan Bung Rosat sempat menyampaikan, reses masih dibahas. Begitu teman-teman DPR minta RDP kasus Joko Chandra dengan kejaksaan, dengan yang lain aparat penegak hukum, ditolak dengan alasan tatib. Dalam tatib DPR kalau reses katanya nggak boleh ada RDP dengan mitra. Tapi untuk yang namanya Omnibus Law, nampaknya di tatib itu pengecualian. Ini adalah gambaran kawan-kawan yang namanya pemerintah hari ini. Maka ketika nanti, camkan baik-baik kawan-kawan sekalian, ketika nanti diparipurnakan itu Omnibus Law, catat partai mana saja yang setuju itu diparipurnakan. Maka pilkada serempak tahun 2020 tenggelamkan itu partai kawan-kawan. Jalan dulu itu partai. Jangan karena dekat saudara saya, kakak saya, teman saya. Ini urusan perjuangan buruh kawan-kawan sekalian. Kita lihat nanti, karena di akhir semuanya adalah paripurna. Paripurna itu sah atau tidaknya adalah tergantung daripada pandangan fraksi masing-masing yang ada di DPR sana. Dan informasinya sebagaimana disampaikan oleh DPR dan pemerintah, mereka ngotot akan mengesahkan Omnibus Law di akhir bulan ini, Juli, di bulan Agustus kawan-kawan sekalian. Kalau ini sampai terjadi, maka jelas yang namanya karyawan kontrak, outsourcing, seluruh jenis pekerjaan, seluruh jabatan, dan semua jenis pekerjaan boleh dikontrak, boleh di outsourcing seumur hidup. Dalam draft Omnibus Law hanya 2 upah, upah UMP dan upah padat karya, dan ada upah yang namanya satuan hasil yang disebut dengan borongan, satuan waktu yang disebut dengan upah per jam. Pesangon dikurangi, diiming-imingi kita kawan dengan yang namanya ada kompensasi pemanis 6 bulan kalau di PHK. Tidak akan pernah teman-teman mendapatkan itu.
Bagaimana mungkin teman-teman mendapatkan itu kalau statusnya sudah karyawan kontrak? Kontrak 3 bulan, 6 bulan selesai ganti yang baru. Karena semua jenis pekerjaan dan tanpa ada batasan waktu boleh perusahaan melakukan kontrak kerja, PKWT dan outsourcing kawan-kawan sekalian. Dengan hari ini saja PKWT dibatasi 3 tahun, outsourcing dibatasi 5 jenis pekerjaan. Masih banyak perusahaan yang melanggar kawan-kawan. Apalagi kalau dibebaskan. Konsepnya adalah liberal kawan-kawan sekalian. Konsepnya adalah bahwa yang namanya ketenagakerjaan itu adalah hukum perdata, hukum privat, hukum perjanjian. Sehingga negara melepaskan tanggung jawabnya kepada rakyatnya untuk mensejahterakan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kawan-kawan, apabila pimpinan kawan-kawan, apapun organisasinya, menginstruksikan dalam waktu dekat kita melakukan mogok nasional dan mogok daerah. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Itu adalah upaya perjuangan kita terakhir. Kalau demo biasa-biasa sudah gak dianggap. Sudah sering kita demo ke DPR RI, diterima, ditunda, besoknya dibahas. Harus kita lakukan penyampaian aspirasi dengan luar biasa. Caranya apa? Mogok, jalan kaki keluar dari pabrik-pabrik, kita jalan. Bila penting masuk itu ke pintu tol, kita jalan kaki kawan-kawan. Tidak perlu yang namanya sampai. Tidak perlu kita sampai ke DPR RI, tapi lumpuhkan perekonomian kawan-kawan sekalian. Kalau sampai DPR dan pemerintah memaksakan Omnibus Law, saya menghimbau dan menginstruksikan kepada kawan-kawan, ayo, hanya satu pilihannya, berjuang hari ini atau kita mati selamanya. Bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita. Karena kalau ini disahkan, menunggu 17-20 tahun kemudian untuk revisi undang-undang kawan-kawan sekalian. Jadi, tanamkan dalam hati kawan-kawan, perjuangan ini adalah perjuangan mulia, perjuangan untuk anak cucu kita ke depan. Maka ketika DPR tetap memaksakan, saya minta kita semua tidak perlu digedor, tidak perlu takut dirapit, tidak perlu hari ini kalau demo berkumpul harus karantina mandiri, tidak perlu. Kita perlu kesadaran masing-masing kawan-kawan. Kita perlu kesadaran kawan-kawan. Kita bergerak secara bersama-sama dalam waktu yang sama, keluar dari pabrik-pabrik, kita jalan kaki menuju tempat-tempat pemerintahan. Jalan macet, biarkan jalan macet. Pemerintah yang membuat kita harus berbuat seperti ini kawan-kawan sekalian. Ini harus kita lakukan. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa kita demo, kirim perwakilan, setelah jam 6 bubar. Nggak ada lagi. Sudah nggak zamannya. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa perjuangan kita Omnibus Law adalah di bulan Agustus. Siapkan kawan-kawan, mungkin setelah tanggal 17 Agustus pidato kepresidenan, kita akan aksi ke DPR meminta ini untuk dibatalkan. Kalau tetap dibahas, kemungkinan besar sebelum paripurna dilakukan, kita melakukan mogok. Siap mogok kawan-kawan? Siap nggak? Saya minta sadarkan, jangan hanya informasi ini sampai hanya kepada yang hadir, tapi sampaikan kepada teman-teman yang masih bekerja, teman-teman kita, supaya mereka menyiapkan diri. Jalan satu-satunya, saya bilang, hanya mogok nasional. Ini yang bisa kita lakukan untuk menghentikan Omnibus Law, tidak ada yang lain. Itu kawan-kawan yang perlu saya sampaikan. Gugatan Apindo ditolak, gugatan buruh dimenangkan. Itu yang pertama. Setelah sana kita masuk ke dalam. Aduh sorry, Ustaz. Saking semangatnya ini, padahal udah capek banget. Ketemu Kadisnaker, alhamdulillah difasilitasi Pak Polda dari dampingi, dari Intel, dari Polrestabes didampingi, jadi berjalan lancar.
Intinya UMSK yang Depok dan Cianjur sudah ditandatangani. Kapan ngajak makan-makan sama Ketua PD? Rapel. Siap. Depok, Cianjur, ini orang Depok. Kapan gue ke Depok? Jangan banyak alasan, ya. Dan Depok yang tangani tinggal diedarkan. Untuk kota dan Kabupaten Bekasi, Kadisnaker DPProv akan segera mengundang Dewan Pengupahan Kota Kabupaten Bekasi untuk mengklarifikasi tentang kajian. Yang terakhir tentang Omnibus Law dan Undang-Undang Tapera. Nah, Tapera itu saya cerita sedikit. Kalau Omnibus Law jelaslah merugikan. Omnibus Law itu kita akan dibikin upahnya per jam seumur hidup. Statusnya kontrak sepanjang waktu, kuli kontrak. Nggak jelas, PHK kapan saja, itu Omnibus Law. Gubernur melalui Disnaker tadi akan menyampaikan gubernur akan buat rekomendasinya penolakan buruh Jawa Barat. Tapera juga akan direkomendasikan untuk ditolak. Kenapa harus kita tolak? Kita sudah banyak potongan, men. Betul nggak? Kalau dihitung-hitung sadar nggak sadar hampir 23%. Kalau ditambah 22,5% lagi, berarti upah teman-teman dipotong yang resmi saja 25% dari upah. Coba, kebayang tuh? Belum potong koperasi, belum potong motor, belum potong apalagi rumah, kontrakan, PHK tuh gaji orang, kedahar, betul nggak? Tega-tega amat pemerintah lagi ngumpulin duit terus kan begitu. Makanya kita tolak. Lagian buruh sudah dihandle oleh BPJS TK melalui program BB Jam Sostek. Gitu ya, jelas ya. Subang udah, Cianjur sudah, UMSK Depok sudah. Kurang kumaha tuh pimpinan PD teh, nyahna ke Salira teh. Siap berjuang? Siap. Ini pejuang sejati semua. Kita sampai jam 18 kawan, enggak kita habis ini kita bubar. Jadi Tapera itu kita udah dapat uang muka rumah sama renovasi rumah udah harus jam sostek. Ngapain dipotong lagi? Lagian tidak ada terwakilan dari buruh, nggak ada pertulangan dari pengusaha, paling dikorupsi lagi kayak Jasindo, kayak asuransi, betul nggak? Kita tolak. Baik kawan-kawan, barusan itu ada 2 sidang ya. Sidang yang pertama tuntutannya gugatan kita yang poin 7D alhamdulillah sudah dibatalkan. Sudah dibatalkan. Yang kedua kawan-kawan barusan udah kabur ke sini padahal ada 2 sidang tuh ya. Yang kedua tuntutannya dari Apindo itu kan menggugat supaya UMK dibatalkan. Hakim menolak gugatan Apindo kawan-kawan ya. Yang kedua sekalian hakim memutus bahwa mencabut poin 7D di dalam sidang yang terakhir barusan ya. Jadi lengkap, alhamdulillah rangkaian sidang UMK gugatannya Apindo termasuk gugatan kita untuk mencabut poin 7D dikabulkan, alhamdulillah kawan-kawan ya. Hidup buruh! Hidup buruh! Allahu Akbar! Ya mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita karena awal sejarah buat kita bahwa hari ini kita memperlihatkan buruh kompak bisa kita hadir di depan tun yang begitu banyak. Aplaus buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.